Sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan dengan terdakwa mantan asisten 3 pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Efrizal Arsyad, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Kamis 7 Mei 2026. Sidang beragendakan pemeriksaan 3 orang saksi dari pihak korban dan diwarnai perbedaan keterangan antara pihak terdakwa dan pihak korban terkait kronologi kejadian maupun pemberian uang yang sempat mencuat dalam persidangan. Sidang lanjutan dengan terdakwa Efrizal Arsyad digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari pihak korban berinisial SFT untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dalam keterangannya, saksi menyampaikan kronologi terkait peristiwa yang menjadi pokok perkara. Pihak korban menyebut terjadi tindakan pemukulan terhadap korban, namun keterangan tersebut dibantah pihak terdakwa. Menurut pihak terdakwa, insiden terjadi saat adanya kesalahpahaman dan tindakan pemukulan disebut terjadi sebanyak 2 kali. Dalam persidangan, juga terungkap adanya pemberian uang sebesar 60 juta rupiah dari terdakwa kepada pihak korban. Pihak korban menyebut uang tersebut merupakan restitusi, sedangkan pihak terdakwa menyatakan uang itu merupakan bagian dari upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Oke ya, terima kasih ya teman-teman media ya. Berkaitan dengan sidang hari ini, agenda kita hari ini adalah pemeriksaan saksi korban dan saksi-saksi dari pihak korban, di mana di sini kami sangat banyak keberatan dengan keterangan-keterangan dari pihak korban, di mana salah satunya korban mengatakan klien kami yang berinisial EA memukul sampai berkali-kali. Padahal klien kami hanya melakukan pemukulan itu 2 kali saja. Dan apa yang disampaikan oleh klien kami juga sudah dibenarkan oleh salah satu saksi dari korban. Bahwa saksi dari korban maksud saya itu melihat bahwa klien kami, si terdakwa, si EA ya, itu melakukan pemukulan hanya 2 kali. Artinya berkesesuaian antara keterangan klien kami dengan keterangan saksi dari pihak korban gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan uang yang perdamaian ya, uang perdamaian ya. Itu korban selalu mengatakan itu adalah uang restitusi. Padahal klien kami menegaskan di depan persidangan tadi bahwa itu bukan uang restitusi tapi uang damai. Tapi oke lah, apapun itu ceritanya. Tapi yang jelas apa yang telah disepakati dalam perdamaian itu tidak bisa terwujud hanya gara-gara dibatalkan secara sepihak oleh pihak korban itu tadi. Nah, jadi alhamdulillah ya, pelan tapi pasti persidangan hari ini bisa membuka fakta bahwa berkaitan dengan peristiwa ini banyak hal-hal yang telah dibantah oleh klien kami dari keterangan si korban tersebut. Termasuk salah satunya tentang penyebab kejadian. Penyebab kejadian pihak korban mengatakan gara-gara cempedak, kata saksi dari pihak korban. Sementara dari pihak korban sendiri berbeda keterangannya tadi. Mengatakan apa tadi ya, saya lupa, tapi berbeda tadi keterangannya. Dan kejadian yang sebenarnya berkaitan dengan berkaitan dengan penyebab terjadinya kejadian ini, itu adalah gara-gara si terdakwa ini tersinggung dengan si korban. Karena korban waktu itu kejadiannya di hari Jumat, kejadian itu di hari Jumat ya. Si korban ini sempat mengatakan menurut keterangan terdakwa kepada kami, ketika terdakwa ini menyatakan dia mau sholat Jumat dulu, baru bisa mengantarkan si korban ini ke tempat kawannya. Tapi si korban ini langsung dengan suara keras mengatakan bahwa Jumat yang lain kan masih ada, minggu depan masih ada Jumat, minggu berikutnya masih ada Jumat gitu loh. Nah, sehingga itulah penyebab sebenarnya kenapa si terdakwa ini marah waktu itu dengan si korban, sehingga si terdakwa sempat memukul korban. Itu sebetulnya.
saksi yang dihadirkan hari ini ada 3 ya, ada 3 dan insya Allah 2 minggu ke depan, sidang kan ditunda 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ini kami mau menghadirkan saksi adu cat dari pihak kami, dari pihak terdakwa. Kuasa hukum terdakwa menyatakan pihaknya telah menyampaikan laporan ke Polda Lampung terkait perselisihan yang muncul setelah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sementara itu, pihak korban menyampaikan keberatan atas langkah yang dilakukan pihak terdakwa. Pihak korban menegaskan uang 60 juta rupiah yang diterima kliennya merupakan restitusi dan bukan bagian dari kesepakatan damai. Perjalanan sidang hari ini kita akan menghadiri sidang sesuai dengan panggilan. Ini menghadirkan saksi korban, dan saksi korban sudah menyiapkan bukti-bukti tambahan di luar dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan ini akan disampaikan secara terbuka di forum majelis hakim. Berapa saksi korban Pak yang hari ini dihadirkan Pak? Ya, kalau menurut panggilan itu saksi hari ini yang akan diperiksa 4 orang. Terkait laporan polisi untuk korban ya atas nama Ibu PT Inisial, itu tanggapan dari kuasa hukum apa terkait laporan Polda kemarin Pak? Ya, terkait dengan laporan itu ya kita tidak bisa menahan karena itu hak dari terdakwa. Kalau memang mau melakukan ya silahkan. Hanya saja tentu kalau melapor itu sesuai dengan kaidah-kaidah melapor. Karena ini delik aduan, harusnya korban langsung yang melapor, bukan penasihat hukum. Tapi ini ya sudahlah karena sudah diterima dan kita akan lihat bagaimana perjalanannya. Kalau menurut kami ini jelas laporan fitnah dan ujaran kebencian, karena korban tidak pernah menerima uang damai. Korban hanya menerima uang restitusi dan tidak pernah menjanjikan ada uang damai atau cabut perkara, dan tidak pernah mengingkari perjanjian. Surat perjanjian kita persilahkan kepada pihak terdakwa untuk ajukan ke majelis hakim sebagai bahan untuk meringankan, karena proses hukum harus tetap berjalan. Kenapa demikian? Yang tadinya kita sepakat mau cabut laporan di Polres Lampung Utara, tetapi berhubung kewenangan sudah ada di Kejaksaan Tinggi, bukan kewenangan Polres lagi, maka kita tidak mencabut laporannya di Polres Lampung Utara. Jadi tidak ada satupun klien kami yang mengingkari atas perjanjian tersebut. Artinya dalam perjanjian itu hanya restitusi Pak ya? Ya, hanya menerima restitusi sesuai dengan apa yang tertera di kwitansi tanda terima. Dalam persidangan, kedua belah pihak juga menyampaikan perbedaan keterangan terkait penyebab awal terjadinya insiden. Jaksa penuntut umum menyebut seluruh keterangan saksi dan terdakwa akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam persidangan. Majelis hakim meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menegaskan seluruh keterangan akan dipertimbangkan secara objektif. Terkait laporan polisi Polda Bang, dari pihak terlapor menyatakan keberatan dengan laporan. Bagaimana ini Bang? Tanggapannya ya, oke. Silahkan. Ya, baiklah. Terima kasih. Mengenai laporan kami ke Polda Lampung kemarin, hari Jumat kemarin kami sudah layangkan laporan kami ke Polda. Kenapa kami layangkan? Karena di kesepakatan awal klien kami memberi uang 60 juta itu untuk perdamaian. Tapi kenyataannya setelah ditandatangani kwitansi, setelah ditandatangani perdamaian, pihak dari mereka bersama kuasa hukumnya mencabut perdamaian itu. Nah, klien kami ini merasa ditipu. Karena merasa ditipu, kami melayangkan laporan kami ini ke Polda Lampung. Selanjutnya, kita tinggal tunggu waktu 14 hari penyidik menghubungi kami dan memeriksa saksi-saksi dari kami. Dan satu lagi, di situ PH mereka berkata, pasal yang dikenakan pada klien kami adalah pasal 466 ayat 2. Padahal menurut undang-undang terbaru sekarang, pasal yang dikenakan itu 466 ayat 1, bukan ayat 2. Ada lagi? Ya, saya ingin mempertegas ya. Klien kami hari ini minggu lalu itu didakwa dengan pasal 466 ayat 1. Nah, jadi itu yang perlu kami pertegas. Jadi
penganiayaan yang terjadi ini bukan penganiayaan berat, bukan, tapi penganiayaan ringan dengan ancaman hanya 2 tahun 6 bulan. Adakah pengajuan ke majelis hakim untuk penahanan dialihkan gitu? Kami sudah mengajukan untuk dilakukan pengalihan penahanan, tapi tadi sudah kami tanyakan ke majelis hakim. Majelis hakim akan melakukan rapat dulu untuk menyimpulkan apakah mengabulkan permohonan kami atau tidak. Sidang lanjutan perkara ini akan kembali digelar 2 minggu mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan dan pendalaman alat bukti dari kedua belah pihak. Sementara itu, pihak kuasa hukum terdakwa juga menyatakan tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim sesuai proses hukum yang berlaku. Dari Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara Lampung, Ricky Alti, BLB News TV melaporkan.